Syuti, aduh, gue semenjak ngomong Syuti ini, walaupun ini di Vol 2, gue ngerasa kayak gue nggak cowok banget gitu. Syuti, tapi gue nggak tahu, gue tiba-tiba dapat panggilan Syuti ini dari tim gue yang bikin sendiri untuk manggil kalian, kamu, lu ya, seorang business owner yang ingin kenal sama kita dan udah pernah menggunakan jasa kita. Kita akan manggil kalian Syuti. By the way, ini adalah video 5W1H. Ya, video yang isinya gue ditanya dan gue nggak tahu pertanyaannya apa aja. Dan ini adalah Vol yang kedua, yang dimana gue akan dapat pertanyaan-pertanyaan lagi dari tim gue. Apa itu pertanyaannya gue nggak tahu. Kita mulai. Oke. Aduh. Hal yang mendasari shoot foto produk untuk meng-hire tim baru. Ya karena yang pertama adalah kita mau berkembang dan merasa yakin dengan menambah tim baru ini kita semakin bertumbuh. Karena gini, prinsip gua yang gua pakai adalah di saat kita misalnya nih ngebantu satu orang untuk masuk ke dalam satu rumah kita, anggaplah rumah gitu ya. Maka rezeki orang tersebut ada di situ. Rezeki gue juga kan ada di situ, jadi dua tuh rezeki gue dalam satu rumah. Jadi rezekinya tuh lewat rumah itu. Oke, yang kedua adalah kalau misalnya kita menambahkan lagi, misalnya jadi 3 orang atau misalnya jadi 4 orang, maka rezeki dia tuh ada di rumah tersebut. Berarti kan kalau gue nge-hire 4, yang kelimanya gue. Nah, prinsip gue tuh ya seperti itu gitu. Jadi gue merasa, gue yakin deh dengan gue coba hire tim baru ini, gue bisa menumbuhkan shoot foto produk gitu. Dan shoot foto produk akan bertumbuh. Kenapa? Karena di saat lu stuck berpikir, aduh ini siapa ya yang nge-handle, ini siapa ya yang nge-handle, aduh yang ini belum nih, kerjaan yang ini belum nih. Tapi lu nggak mau menambah tim baru, atau tim yang lama ini udah padat banget, ya mau nggak mau kan lu sendiri yang turun tangan. Tapi kan nggak mungkin lu sendiri, karena lu juga harus menggunakan tenaga lu untuk belajar, untuk memperbanyak link gitu. Oleh karena itu, kalau gue pribadi, gue ngerasa di saat gue dapet tips and trick baru, wah ini cocok nih diterapkan di shoot foto produk untuk pertumbuhan gitu. Ya udah gue hire tim baru khusus di ngerjain yang gue mau gitu. Nih lu ngerjain ini aja. Jadi akhirnya bertumbuh. Karena kalau misalnya banyak kerjaan dijadikan dalam satu orang, anggaplah misalnya kayak 3 kerjaan gitu, 3 job desk, menurut gue itu nggak efisien. Oleh karena itu di saat gue yakin shoot foto produk itu bisa bertumbuh dan gue mampu punya tenaga untuk bisa ngebina mereka, maka gue hire. Nggak melulu soal harus punya duit kok, enggak. Di saat gue lagi nggak punya duit pun, kalau emang gue lagi hire karena gue butuh itu untuk gue kan marketing gitu ya, untuk merealisasikan strategi marketing, gue hire. Nanti rezekinya turun lagi, gitu sih. Hampir sama sih ya menurut gua jawaban dari yang nomor 1, tapi gue coba jawab secara teknisnya. Waktu yang tepat adalah di saat gua ngelihat finance itu cukup. Ini kalau misalnya kita bukan nekat ya, emang bener-bener secara kita ngelihat keadaannya gitu. Finance cukup, maka gua hire gitu. Baru abis itu gue hajar untuk mengisi divisi-divisi yang kosong atau beberapa job yang kosong gitu. Itu yang aman. Tapi kalau kadang gue juga pernah nekat, nggak ada sama sekali. Tapi dengan cara kerjasama yang berbeda. Kalau gue nggak punya duit, gue bilang, tapi gue nggak punya duit buat bayar lu mau nggak kerjasama dengan gue? Kita bagi hasil aja. Tapi lu ngerjain bagian ini. Lu sebagai tim shoot foto produk. Paling kayak gitu. Itulah nomor 2. Oke, di mana tim baru akan ditempatkan? Ini pertanyaan unik banget. Di mana tim baru yang akan ditempatkan? Gua nggak tahu tempat di sini itu kantornya atau divisinya. Tapi kalau gua akan jawab dua-duanya ya. Kalau kantornya, ya tergantung. Kalau misalnya biasanya, kalau misalnya kantor gua misalkan sekarang kantor gua di Bogor, gua akan prioritaskan cari orang yang nggak di Bogor, biasanya gitu. Tapi tergantung dari job desk-nya. Kalau job desk-nya ringan, ya gue merasa
ngambil di Bogor it's okay. Karena gue berpikir mobilitasnya harus cepet gitu. Karena ringan kan berarti dia bisa banyak gitu kerjanya. Tapi kalau misalnya itu berat, maka gue nyarinya di luar Bogor biasanya. Karena dia harus menang dulu ngelawan diri mereka, baru dia akan bisa sanggup melawan yang berat di shoot foto produk. Banyak kan job desk yang berat-berat gitu, tapi kembali lagi itu sudut pandang gue. Tapi kalau misalnya divisinya, gue selalu menggunakan tes. Jadi di saat gue hire, gue pasang flyer untuk open recruitment, gue tes dulu. Banyak banget, ada 5 kalau nggak salah. Ada tes Sio Kaya, tes DISC, tes EQ, tes gaya belajar, namanya apa gitu, yang ada kinestetik, yang ada visual atau auditory kayak gitu-gitu. Yang kelima itu gue lupa apa. Kayaknya mah 16 personality deh. Nah, dari 5 tes itu gue akan ngelihat, misalnya gue lagi hire admin sales. Admin sales itu kan kriterianya dia bisa ramah sama orang, dia mau berbicara sama orang. Tapi pas gue cek nih datanya, dia orangnya, anggaplah misalnya orangnya nggak bisa ngomong gitu, atau orangnya D lah. D itu kan punya power banget, sedangkan admin sales menurut gue nggak boleh banget punya power. Biasa aja gitu, karena biasanya orang yang berhasil jualan, misalnya nih ya, orang yang berhasil jualan itu bukan orang yang ngotot jualan, dia yang bisa ngedenger, dia yang bisa menyetujui apa omongan dari lawan bicaranya. Jadi kalau misalnya itu D, maka gue nggak akan masukin gitu, gue nggak akan terima. Bahkan ada misalnya, ini orang misalnya I nih cocok jadi admin sales, tapi dia dia apply kerjaannya itu ke kita sebagai misalnya finance misalnya gitu. Sedangkan dia kategori DISC-nya adalah I. Menurut gue finance nggak bisa I, karena kalau finance karena tipe I itu menurut gue orang-orang yang yang selalu butuh bahasanya improvisasi gitu. Dia bosenan orangnya gitu, pengennya ketemu orang baru, hal baru gitu. Sedangkan finance harus stuck di situ-situ aja. Gua akan tanya sama dia untuk, lu mau nggak pindah ke divisi admin sales, karena by data hasil lu cocok nih di admin sales, misalnya kayak gitu. Itu ada tim HRD-nya. Dulu tuh gua karena emang gua yang akan duduk bareng sama mereka, gue yang akan mentransfer pengalaman gue ke mereka, skill yang gue milikin ke mereka. Dulu tuh gue, tapi gue belajar kalau ya jangan sampai 100% si business owner-nya gitu. Kalau bisa ada timnya, yaitu HRD yang bertugas, tapi setelah HRD ini ada juga business owner masuk di dalamnya. Setidaknya sudah difilter itu dari tim HRD-nya. Itu yang menurut gue sangat relevan untuk mengkualifikasikan tim baru, itu HRD-nya. Bahkan dia yang menilai, bukan hanya business owner. Karena kalau misalnya business owner yang menilai, khawatirnya dia menilai secara objektif. Objektif itu perasaannya. Apa sih? Ya, pokoknya intinya gitulah. Gue takut terbalik subjektif atau objektif. Intinya gue takutnya kalau misalnya business owner yang menilai, dia tuh menggunakan perasaan tanpa data. Sedangkan business owner biasanya nggak punya data gitu. Yang punya data adalah HRD. Nah, HRD itu yang akan menilai mereka. Nah, sedangkan business owner ya melihat aja datanya, oh kayak gini. Terus gue tinggal business owner ngecek apakah benar orangnya kayak gini. Dengan sudut pandang aja gitu. Udah sih. Oke. Penting atau enggak tim baru? Menurut gue bisa nggak penting, bisa penting. Karena tim baru itu adalah sosok yang gambling. Kita nggak tahu. Oke, gini. Lu misalnya open recruitment. Sebagai perusahaan open recruitment, terus tiba-tiba orang itu banyak yang apply, terus keterima lah sama HRD. Ya itu juga masih meragukan gitu. Sebelum kita benar-benar melihat kinerja mereka. Jadi dibilang penting atau nggak penting, ya bisa keduanya. Menurut gua nggak penting di saat udah diterima, udah kerja, tapi dia nggak bertanggung jawab, atau misalnya kayak udah kerjaannya biasa-biasa aja, nggak seperti caper pada awal-awal. Nah itu tuh jadinya nggak penting gitu. Tapi bisa penting juga. Yang pertama kalau gue ya secara psikologis, di saat ada orang baru,
maka gue ngerasain perusahaan gue itu punya spirit lagi, padahal orang baru tersebut belum ngerjain apa-apa. Jadi misalnya gue lagi hire, terus hari pertama masuk, gue sadar kalau ini ada orang baru nih. Iya udah, gue main sama dia, gue jarang main sama tim lama gitu. Maksudnya gue kurangin main sama tim lama karena gue butuh yang fresh gitu. Gue main sama mereka, komunikasi sama mereka gitu. Tapi bukan berarti melupakan tim yang lama, ada porsinya. Setidaknya gue sebagai business owner, ya apa ya, ngerasa pengen semangat lagi gitu. Gue pengen ketemu sama orang-orang baru yang punya pola pikir yang masih fresh, mungkin nggak ada tekanan dari perusahaan. Gue mungkin nggak tahu gitu. Ya setidaknya menurut gue itu penting karena secara psikologis gue jadi seneng gitu. Dan yang kedua tentunya di saat dia menunjukkan kinerja yang sangat baik dan bagus, itu jadi penting banget karena itu jadi aset, ya, aset yang sangat baik gitu menurut gue. Itu sih. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir yang menurut gue ini harusnya bukan gue yang jawab, harusnya HRD, tapi gue juga belajar dikit-dikit lah ya, dikit-dikit banget. Sebenarnya shoot foto produk itu mengedepankan attitude, itu udah pasti. Jujur, bertanggung jawab, terus juga suka memberi, itu attitude. Terus inisiatif dan ingin belajar. 5 hal itu menurut gua menjadi sebuah culture di shoot foto produk. Yang gua terapin di shoot foto produk, bahkan 5 hal ini yang gue jaga, selalu gue jaga gitu. Kalau misalnya gue lagi rekrut, ya tadi gue bilang rekrut itu gambling kan, 1 hari, 2 hari, 3 hari masih fine-fine aja, kita nggak tahu gitu. Bahkan probation 3 bulan pun juga masih belum kelihatan secara keseluruhan gitu kan. Jadi 5 poin itu dulu yang dimana yang selalu dihajar dari hari pertama ya sampai seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara berkomunikasi sama kita. Kita yang naruh HP sembarangan, tiba-tiba HP-nya masih tetap ada. Nah itu kan berarti sebuah kesuksesan kalau tim kita jujur orangnya gitu. Terus dikasih tanggung jawab oleh klien gitu kan, karena kan kita base request dari klien gitu kan. Jadi terus dikerjain lah gitu, dikerjain terus tepat waktu. Itu bertanggung jawab, itu ketahuan banget gitu kan, mencapai target gitu. Terus juga belajar hal baru yang dimana kalau belajar hal baru tuh gini prinsipnya, di saat orang lain melihat sesuatu atau hal, misalnya gue kasih contohnya adalah hal A ya, A di hari Senin, lalu di hari Selasanya ada hal B yang dilihat oleh orang yang sama, menurut gue itu adalah sebuah pembelajaran. Karena ada sebuah perbedaan, ada sebuah inovasi di situ. Terus, yang gue maksud dengan belajar sendiri gitu kan, itu di saat dia kesulitan, dia udah nggak merepotkan tim yang lain gitu. Dia udah bisa, memberikan problem solving sendiri. Terus di saat lagi meeting misalnya, kan kita sering banget meeting, ada meeting tengah bulan, ada meeting akhir bulan, kadang meeting dadakan. Di saat meeting, dia mampu memberikan sebuah statement. Statement apa aja? Karena di sini kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi adanya adalah apakah itu bisa tepat untuk dilakukan pada saat itu atau tidak. Terus kalau kita tuh lebih tepatnya kayak, bukan salah, tapi kalau misalnya statement lu itu lebih merugikan orang lain, ya mending jangan. Tapi kita nggak bilang salah, pasti ada benernya gitu, cuman lebih banyak yang dirugikan gitu. Nah, hal-hal tersebut itu akan kelihatan gitu, apakah dia belajar sendiri atau enggak. Karena kan shoot foto produk itu orang-orangnya bukan orang-orang yang profesional di bidangnya, jadi dia belajar dari nol. Akan ketahuan orang-orang yang tidak belajar sendiri, itu di saat ditanya, jawaban dia masih sama aja, atau di saat meeting dia orangnya pasif aja, nggak pernah memberikan sebuah saran atau misalnya apa, karena dia nggak punya apa-apa gitu, karena dia nggak punya hal yang baru di diri dia, jadi nggak ada inovasi di diri dia. Lalu inisiatif itu di saat harusnya itu jadi sebuah masalah, tiba-tiba nggak jadi karena udah teratasi dengan cepat. Atau nggak misalnya kayak kita prepare nih photoshoot nih, kalau kita kan ada photoshoot ya, photoshoot model. Udah ketahuan nih outdoor, tiba-tiba
kita semuanya lupa gitu bawa payung. Tiba-tiba ada satu orang yang bawa payung, itu udah inisiatif. Padahal kita nggak suruh dan nggak briefing. Nah itu hal-hal yang seperti itu akan dites tanpa ada pemberitahuan karena itu berjalan sendirinya dan penilaiannya dari tim-tim semuanya gitu, dari anggota tim semuanya. Ya mumpung masih dikit ya, masih sekitar 15 orang, jadi penilaian itu masih valid lah. Kayak gitu. Udah ya, selesai. Wah, gila. Ini menurut gua season yang Fall 2 ini berat banget ya, karena penjelasan gua aja cukup panjang untuk menjelaskan ini gitu. Oke lah, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk di-like, jangan lupa untuk di-subscribe, dan yang paling terpenting adalah jangan lupa untuk di-share. Kenapa? Karena menurut gua ini penting. Penting banget untuk diketahui oleh teman-teman semuanya, buat lulus semuanya para Shooty. Thank you, itu aja.